Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita kembali di Islam itu Indah. Dan semoga kita semua dalam keadaan baik dan Allah berkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jamaah pernah gak nih kalau kita merasa kayaknya waktu kok berasa cepat sekali. Tahu-tahu udah sore. Tahu-tahu udah akhir bulan ya Bu ya. Terus tiba-tiba kok umur kita udah bertambah semakin tua ya Bu ya. Kok cepat sekali waktu padahal Allah kan kasih waktu kita 24 jam. Sama semua orang dapat 24 jam. Nah pertanyaannya. Apakah kita yang gagal untuk mengelola waktu atau sebenarnya nih jangan-jangan aset yang terbesar kita justru menjadi musibah karena waktu yang kita sia-siakan. Nah untuk itu maka tema yang akan kita bahas dengan guru-guru kita di sini ada Ustazah Lulung, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Tema kita adalah waktu anugerah atau musibah. Baik, sebelum itu kita akan menyaksikan sebuah tayangan VT berikut ini. Judulnya adalah Waktu Berjalan Cepat. Apa ini tanda hari kiamat semakin dekat? Ini kita tahu ya. Siap. Bahwa ada surat Al-Asr nih yang Allah bersumpah atas nama waktu. Demi waktu. Demi waktu. Maka kan penting sekali waktu. Sampai Allah aja bersumpah atas waktu. Nah sebenarnya dalam Islam ini seberapa istimewa waktu harus kita jaga. Dan bagaimana menyikapi waktu sebagai seorang muslim. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Dude, tabe guruku Ustadz Maulana, Bunda Lulung, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Allahumma arhamna bil Quran. Kita baca 10 ayat dari surah Al-Lail. Karena selama ini kalau berbicara tentang waktu, kita ingatnya wal asr, demi waktu. Tapi ternyata banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr hanya salah satunya. Ada waktu pagi, wal fajr. Ada waktu duha, wad duha. Ada waktu sore, wal asr. Ada waktu malam, wal lail. Subhanallah. Maka saking pentingnya waktu, Allah beberapa kali bersumpah dengan nama waktu. Apa yang istimewa dengan waktu itu? Tentu saja dijawab dalam surah Al-Asr itu sendiri. Innal insana lafi khusr. Manusia itu selalu menyia-nyiakan waktunya sehingga dia dalam kerugian. Kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang mereka mengisi waktunya dengan keimanan. Apapun yang dia lakukan atas dasar keimanan. Datang duduk mengaji di Islam itu indah karena keimanan. Jadi masuk TV ataupun tidak tetap beriman. Ada nggak yang kehilangan imannya karena tidak masuk TV? Insya Allah tidak ada. Datang ke Islam itu indah untuk ngaji termasuk amal soleh. Kalau apa? Kalau niatnya benar.
niatnya buat ngaji, kemudian tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, saling berwasiat akan kebenaran, saling berwasiat akan kesabaran. Subhanallah, maka saking pentingnya waktu karena Nabi mengingatkan ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang sering terlupakan, yang sering diabaikan padahal penting sekali. Apa itu? As-sihha wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Masya Allah, jadi memang harus benar-benar diperhatikan waktu itu Ustadz ya. Iya dong. Tadi kalau di dalam ayatnya adalah manusia dalam kesia-siaan. Dalam kesia-siaan kalau dia menyia-nyiakan waktu yang dikasih sama Allah karena itu terasa ketika sudah masuk alam barzakh. Semua Masya menyesal. Allah. Baik, terima kasih banyak tepuk tangan Siap. buat Ustadz Syam. Maka penting sekali untuk tidak menyia-nyiakan waktu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa manfaatin waktu sebaik mungkin Bu ya. Amin. Ya Rabbal Karena nggak tahu Alamin. kapan waktu kita berakhir ya. Semoga Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita langsung bertanya ke guru kita Ustazah Lulu. Masya Ya, Allah. terima kasih. Kak Ustazah. Dude. Ya betul sekali. Ustazah kan banyak orang-orang ini yang sibuk produktif kerja. Tapi kok merasa ada yang dikejar-kejar nih. Dia merasa dikejar-kejar sesuatu dia nggak tahu ini apa. Nggak tenang gitu ya. Nggak tenang, rasa hati, gelisah dan sebagainya. Apakah ini bagian dari tidak berkah waktu yang dia miliki? Waduh. Nah dalam Islam itu gimana sih supaya waktu kita ini penuh keberkahan? Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Dude, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Numana serta bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja dan juga ayahanda yang GGS ganteng-ganteng soleh. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Alhamdulillah hari ini kita mudah-mudahan sehat selalu ya Bunda ya. Mudah-mudahan sehat lahir dan batin. Apalagi dengan waktu yang sekarang ini semoga Allah kasih kita waktu yang barokah. Jadi gimana pemirsa? Kenapa ada orang terasa nggak tenang padahal dia udah produktif? Karena kadang kalau kita diem di rumah mager gitu Bu ya. Kadang kita hati sedih, gelisah. Kayaknya aku nggak bermanfaat deh kalau cuma diem doang. Maka kita banyak kegiatan. Tapi ada orang yang berkegiatan tapi kok kayaknya hampa. Mungkin ketika dia berkegiatan, satu bukan karena Allah. Dia ngaji bukan karena Allah. Dia masak bukan karena Allah. Karena semua sholat juga bukan karena Allah. Hanya merasa kewajiban saja. Jadi ibu cuman kewajiban. Nganterin anak cuman kewajiban. Coba kok karena Allah. Pasti ada satu yaitu pahala. Gak cuman capek dia nganter anak. Gak cuman capek dia masak. Tapi ada keberkahan di dalamnya. Jadi kenapa dia bisa merasa dikejar-kejar? Karena tidak karena Allah. Kita masak enak. Tapi kalau pakai doa tambah enak. Nganter anak oke kewajiban. Tapi dengan doa dan Allah maka kita menjadi bahagia. Nah gimana nih caranya biar kita gak merasa keteteran? Nikmati. Dulu waktu kita masih belum nikah, pengen nikah ya gak sih Bu? Pas udah nikah pengen punya anak. Yang sekarang punya anak ya nikmati waktu-waktu yang berlalu. Yang belum menikah nikmati kesendiriannya. Yang sudah menikah nikmati menjadi seorang istri. Yang sudah punya anak nikmati sebagai seorang ibu. Nikmatin semua jadi berkah. Nah kalau semuanya gak dinikmatin apa? Cuman capek dapatnya. Understand? Understand? Yes. Jadi gimana biar kita punya waktu yang berkah? Satu, lillahi ta'ala. Yang kedua, ilmu. Sebagai seorang ibu, gak cukup hanya seorang ibu. Terus belajar. Sebagai seorang suami, gak cukup sebagai suami. Terus belajar. Anak belajar. Belajarlah. Karena pernikahan juga adalah rumah tangga ibadah seumur hidup. Jadi waktu yang kita lalui, detik demi detik ya kan. Sebagai ini, sebagai itu, nikmati. Dan jangan pelit ilmu. Kadang-kadang orang tuh suka pelit ilmu. Ditanya, enggak tahu, padahal dia tahu. Berikan pengalaman, kenapa? Pengalaman adalah ilmu yang terbaik gitu. Masya Allah, jadi ibu harus dinikmatin. Kadang suka pada bete deh gue punya anak. Lah dulu gak punya anak, pengen punya anak. Pengen banget gitu ya. Ember. Jadi niat karena Allah itu penting Karena ya. Allah penting. Kalau kita niat karena Allah itu semua yang kita lakukan nikmat juga di hati. Nikmati berkah. dan bersyukur penting juga ya Ustazah ya. Bersyukur. Punya begitu. anak, punya suami ya. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih banyak Makasih ilmunya Kak Dude. Ustazah. Semangat. Semangat. Nikmati tuh. Berkali-kali Ustazah bilangnya nikmatin jadi ibu, nikmatin jadi suami dan juga selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Wah. Mas Dude, ada yang seru nih. Ada apa, buat Ustaz? malam ini. Hari ini kan hari Minggu tanggal 14 Desember. Jangan lupa ya nonton keseruan 24 tahun Transmedia di
Trans TV dan Trans 7. Pukul 19.00 malam hari ini atau bisa langsung datang ke Trans Studio Mall Cibubur. Wah seru banget Ustadz ya. Karena pas banget 24 tahun Transmedia, maka hari ini kan kita bahas masalah waktu. Ya. 24 jam waktu itu, maka kita tetap ya ingat kita akan bahas waktu anugerah atau musibah. Siapin catatan dan nonton terus sampai Masya Allah. Baik, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.